Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba mengimplementasikan tentang budaya positif yang Ibu bisa menerapkan di dalam sekolah atau kelas Bapak Ibu. Kita lihat budaya positif. Untuk membangun budaya positif sekolah, kita perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Nah, untuk apa? Untuk peserta didik itu mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang dalam bentuk disiplin yang dijalankan selama di sekolah ini, itu kita akan melihat pada implementasi Dari Diana Gosen. Diana Gosen dia bilang, kalau kita mau memaparkan budaya positif, maka ada beberapa hal inti yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Bapak Ibu, kita lihat yang pertama yaitu perubahan paradigma. Di dalam perubahan paradigma teori kontrol, di sini ada beberapa ilusi. Kita lihat ilusi pertama, ilusi guru mengontrol murid. Untuk ilusi pertama ini, Bapak Ibu diminta untuk tidak memaksa murid ketika murid memiliki keinginan untuk tidak mengikuti Bapak Ibu. Pada teori ini, karena dia katakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Kita lihat yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Pada teori ini, kemungkinan murid akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Misalnya dia melakukan sebuah kesalahan, kita akan memberi penguatan positif kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, belum tentu anak langsung mengikuti. Mungkin dia butuh waktu untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini dia menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, pada ilusi ini, kebanyakan guru mengalami kegagalan dalam mengidentifikasi perilaku daripada murid tersebut. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki maksa. Teori kontrol ini, orang dewasa dapat menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Bapak Ibu, pada ilusi ini, kebanyakan kita menganggap bahwa kita orang dewasa itu orang yang paling benar, dan kita akan memaksa kehendak kita terhadap murid. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menggunakan hal ini, bisa jadi kita akan memutuskan hubungan antara guru dengan murid, dan bahkan bisa jadi guru akan membenci guru. Untuk ilusi yang keempat, kita lihat yang kedua, konsep disiplin dan tiga motivasi perilaku manusia. Kita mulai dengan konsep disiplin. Bapak Ibu tahu tidak apa makna dari disiplin? Kalau Bapak Ibu dengar kata disiplin, apa yang terpintas di dalam pikiran Bapak Ibu? Ya, silakan kemudian. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pemahaman saya, disiplin adalah melakukan sesuatu tepat waktu, melakukan sesuatu sesuai dengan prosedur yang tepat, dan tidak mengabaikan hal-hal yang sudah menjadi ketentuan dari sesuatu yang kita lakukan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain lagi? Silakan Ibu Satria. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan. Jawaban saya juga singkat. Disiplin itu ketaatan atau peraturan. Itu saja dari saya. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Nah, Bapak Ibu, dari jawaban Ibu Diana sama Ibu Satria, nanti di dalam pikiran Bapak Ibu otomatis intinya ada hukumannya. Hukumannya. Nah, di mana hukuman yang terlintas di pikiran kita, yaitu hukuman yang membuat anak akan tidak nyaman. Karena pemikiran disiplin kita seperti itu kan, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat disiplin berdasarkan Diana Gosen, dia mengartikan disiplin itu bukan adalah kepatuhan sebuah aturan, tetapi dia mengartikan disiplin sebagai belajar. Nah, di mana disiplin sebagai belajar ini, dia bermakna disiplin diambil dari konotasi murid yang dibimbing oleh Socrates dan Plato. Di mana karena disiplin itu diartikan sebagai belajar, maka
dia akan menerapkan disiplin diri sehingga membuat orang akan menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan dapat dihargai. Tetapi kenyataan yang kita lihat, yang kita lakukan saat ini, yaitu kita menjadikan disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan, yang tadi sudah dibicarakan kemudian sama Ibu Satria. Nah, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau kita percaya untuk suatu tujuan. Bapak Ibu, kita lihat 3 motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 alasan yang dikemukakan oleh Diana Gossen untuk menerapkan disiplin. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu, ketika dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka ada pertanyaan yang akan dia lontarkan. Pertanyaannya seperti ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian kita lihat lagi alasan yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, pertanyaan apa yang akan dia muncul pada orang ini atau pada manusia ini? Pertanyaannya akan dia berbunyi seperti ini. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maka pertanyaan yang muncul seperti akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, Bapak Ibu, dari ketiga alasan ini, yang tepat kita gunakan untuk mengimplementasikan disiplin yang positif adalah alasan yang ketiga. Ya, jadi alasan ketiga ini yang biasanya digunakan sebagai implementasi disiplin positif. Kita lihat yang berikut, yaitu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu, kenapa saya tidak pasang peraturan kelas, tetapi saya pasang keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini dia berimbas pada nilai-nilai kebajikan. Di mana keyakinan kelas ini adalah salah satu motivasi untuk memperdayakan atau mengimplementasikan budaya positif yang ada di sekolah kita. Kita lihat tujuan dilaksanakannya keyakinan kelas. Yang pertama, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang dimimpikan sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Bentukan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu keyakinan kelas bersifat abstrak dan dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang pembentukan yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu, keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk Bapak Ibu lakukan di dalam kelas sehingga timbul budaya positif yang baik di dalam kelas nanti Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas ini setelah Bapak Ibu menyepakati dengan anak-anak, Bapak Ibu harus membuat dalam bentuk poster yang akan dipajang di setiap kelas sehingga anak bisa mengetahui bahwa oh inilah keyakinan kelas kita. Hukuman itu berbeda. Nah, ketika Bapak Ibu memberikan hukuman, walaupun Bapak Ibu hukuman tidak memukul, saya contoh misalnya, ketika anak tidak membuat tugas, Ibu Satria mendirikan anak di atas meja. Kira-kira itu hukuman ataukah sanksi? Itu adalah hukuman Bapak Ibu. Kenapa saya bilang hukuman? Karena itu menyakiti sekali anak. Karena anak akan merasa sakit, berdiri kakinya akan sakit kalau kelamaan di atas meja. Bahkan anak akan mengalami pusing. Kemudian kalau kita berikan sanksi, maka dia akan terjadi
terjadi sesuatu yang akan terjadi. Misalnya Ibu Satria bisa meminta dia tidak berdiri, tetapi Ibu Satria bisa memberi tugas yang lain untuk anak itu sebagai pengganti dari hukuman. Kemudian ketika kita memberikan hukuman seperti tadi, menyakiti fisiknya atau hatinya. Tetapi kalau kita memberikan sanksi, maka akan membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Tapi kalau kita memberikan hukuman, jangka waktunya panjang, anak akan merasa sakit hati. Kemudian kita lihat hukuman yang ketiga, anak akan membenci kedisiplinan. Memang otomatis jelas dia akan benci. Dia benci disiplin, dia benci guru tersebut. Tetapi kalau sanksi, dia akan menghargai disiplin itu. Karena apa? Sanksi yang diberikan kepada anak itu tidak berat dan tidak terlalu menyakiti dia. Kemudian mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, itu hukuman. Mungkin dia bisa jadi stres. Kemudian kalau sanksi, dia bisa mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Otomatis dia tidak akan mengulangi lagi. Kemudian kalau pada hukuman, dia bisa konsep diri yang buruk. Dia bisa mengartikan sesuatu yang buruk pada dirinya. Tetapi kalau pada sanksi, dia akan memiliki konsep diri yang baik. Kita lihat posisi kontrol. Menurut Diana Gossen, dia menggunakan 5 posisi kontrol dalam penerapan disiplin. Yang pertama, penghukum. Kalau kita sebagai guru berada pada posisi penghukum, maka guru yang akan menerapkan posisi kontrol pertama ini, dia akan keluarkan kata-kata seperti patuhi aturan saya, atau saya akan mengawasi kamu. Yang kedua, kamu selalu saja salah, menyalahkan anak. Dan yang ketiga, salah, pasti yang selalu terakhir selesai adalah kamu. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar bisa berhasil, yaitu caranya dia. Dia siapa? Dia guru. Kita lihat yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Kata-kata apa yang harus dikeluarkan seorang guru ketika seorang guru itu berada pada posisi kontrol yang ini? Kata-kata yang keluar itu seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Ya, kemudian kita lihat posisi kontrol yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi teman, dia akan menggunakan hubungan baik dan humor untuk memengaruhi seseorang dan kata-kata yang akan dikeluarkan oleh seorang guru. Ini kata-katanya. Ayo bantulah demi Bapak ya, atau demi Ibu ya. Ayo ingat tidak, bantuan Bapak selama ini. Yang ketiga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Kemudian kita lihat lagi posisi kontrol yang keempat, monitor atau pemantau. Kalau kita arti memonitor berarti kita akan mengawasi. Nah, pada posisi ini biasanya guru menggunakan sanksi dan konsekuensi. Nah, kata-kata yang akan dikeluarkan seorang guru ketika dia berada pada posisi mengawasi, yaitu yang pertama, peraturannya apa? Berarti dia mengingatkan peraturan yang ada di sekolah. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensi apa yang kamu inginkan? Jadi sanksi dan konsekuensi ini, guru akan meminta pendapat dari siswa. Kamu mau sanksi apa? Konsekuensi apa yang kamu inginkan? Kita lihat posisi kontrol yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer ini artinya posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, Bapak Ibu, pada posisi ini tidak ada kata-kata kasar. Tidak ada kata-kata memojokkan murid, tidak ada kata-kata mempermasalahkan murid. Nah, sehingga ketika kita berada pada posisi ini, kata-kata yang harus kita keluarkan sebagai guru pada posisi manajer yaitu ini. Apa yang kita yakini? Berarti kembali ke keyakinan kelas apabila permasalahan ini berada di dalam kelas. Kemudian yang kedua, apakah kamu meyakininya? Yang ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki?
memperbaikinya. Dan yang keempat, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Nah, Bapak Ibu, pada posisi manajer ini, guru bukan memperbaiki murid tersebut, tetapi guru membimbing murid untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, kita lihat segitiga restitusi. Yang restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Di sini ada ciri-ciri dalam restitusi anak yang berbuat salah. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ciri-ciri restitusi yang kedua, memperbaiki hubungan antara anak dengan guru. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Kemudian yang berikut, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang berikut, restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Restitusi segitiga berarti di dalamnya ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Nah, ini kebutuhan anak. Anak juga memiliki kebutuhan di dalam sekolah ini, Bapak Ibu. Kebutuhan yang pertama yaitu cinta kasih dan rasa memiliki dan dimiliki. Ini kebutuhan anak. Yang kedua, anak memiliki kebutuhan penguasaan. Yang ketiga, dia memiliki rasa kesenangan. Dan yang keempat, kebebasan. Nah, mungkin itu saja pemaparan saya tentang daya positif. Ya, ada lagi yang terakhir, siapa lagi yang mau tulis? Ayo, berarti mari. Oke, masih ada lagi? Pas, kita lihat ya, ini adalah keyakinan yang kalian tuliskan. Mudah-mudahan keyakinan ini kalian akan ingat selama kegiatan yang ada di sekolah. Nah, dan ibu minta selain di dalam kelas kalian bisa terapkan di luar.